A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Surat Al-An'am ayat 33. Surat Al-An'am ayat 33. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukadzibunaka. Qad na'lamu, sungguh telah mengetahui kami Allah, innahu akan sesungguhnya kelakuan aysya'na yakni kelakuan, la yahzunuka adalah sungguh menyedihkan kepadamu, apa alladzi yang yaquluna berkata mereka orang-orang kafir, laka kepadamu minat takdzibi dari mendustakan. Artinya mendustakan di sini menuduh dusta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka, la yukadzibunaka adalah tidak mendustakan mereka kepadamu fisiri pada rahasianya. Hatinya itu sebetulnya membenarkan. Ya, hati-hati mereka itu membenarkan karena Nabi ini orang yang sangat jujur. Tidak pernah keluar satu kata yang tidak baik. Semua yang keluar dari mulut suci baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semua benar dan pasti dan menyenangkan dan membahagiakan. La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Li ilmihim, karena mengetahuinya mereka, annaka shadiqun, akan sesungguhnya engkau adalah orang yang jujur, yang benar. Wa fi qiraatin bitakhfif ay la yunsibunaka ilal kidbi, mereka tidak menisbatkan kepada engkau kepada kedustaan. Sebetulnya hati mereka orang-orang kafir itu, mereka hatinya membenarkan apa yang disabdakan dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya seperti itu. Walakinna zalimina, tetapinya orang-orang zalim, bi ayatillah, kepada ayat-ayat Allah, yajhaduna, ingkar mereka. Itu. Ini adalah sebagai tasliyah, penghibur kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala yang menguntungkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Nabi Muhammad semua sudah diberikan, sudah diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinggal umatnya ini sok tahu. Cek pamanggih abdi mah pamanggih sia atuh, panggih rasul atuh lakeun. Ya, utamikeun mah kumaha saur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lain saur urang. Cek abdi mah nu maslahat teh kieu. Cok kumaha cek agama. Eta kuduna teh patokanna mah agama. Kumaha cek Qur'anna, kumaha cek rasulna, kumaha cek ulama kitu. Lain cek kumaha cek hawa nafsu. Ya mah kudu akur wae jeung kahayang wa urang. Ya. Tidak ada satupun yang merugikan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membahayakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mencelakakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan semua oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dilarang. Semua larangan itu yang dilarang oleh Nabi itu mencelakakan umat jika dilakukan. Ayo sok tahu wae hirup teh, sok pinter hirupna teh, teu ngagugu ka Kangjeng Rasul. Kumaha kuring kajadian deh. Nah, eta hasil kumaha kuring teh. Tungtungna teu berkah rumah tangga anak gara-gara kumaha kuring, lain kumaha Rasul atau hirupna. Usahana lain nuturkeun cara usaha Rasul, tungtungna kumaha kuring ripuh we, katipu. Macam-macam we. Musibah bakal datang. Kenapa? Karena kita tidak ikut jalan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hidup, cara hidup ikut Rasul pasti bahagia.
tah urang teu bahagia teh karena teu nuturkeun Rasul teh eta gara-gara eta. Urang hirup kurang bahagia kasus wae pangit jeung susah jeung bingung gara-gara hirupna teu nuturkeun Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau hidup kita ikut cara Nabi dalam segala halnya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti kita hidup akan bahagia, genah hirup, tenang hirup. Lamun urang nuturkeun ajaran suci Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh Allah dihibur. Wahai Muhammad, kekasihku, aku tahu apa yang terjadi kepadamu sungguh telah menjadikan kepadamu ucapan yang mereka ucapkan. Mereka menuduh kamu pendusta. Tahu, kata Allah. Aku tahu. Tapi ingat Muhammad, mereka itu sebetulnya hati mereka membenarkan kepada kamu. Hati mereka itu sebetulnya membenarkan, tapi mulut mereka mendustakan. Karena kamu itu orang yang benar, orang yang jujur. Ya, di antara yang wajib kita yakini bahwa sifat para nabi, para rasul adalah sidqun, jujur, tidak pernah dusta. Bahkan para orang-orang kafir Quraisy, yang benci nabi, yang memusuhi nabi, yang mencaci maki nabi, ketika mereka mempunyai barang berharga dititipkan kepada nabi. Masya Allah, sok dikabayangkeun kurang ongkong ngewakan nabi, ongkong ngaku goreng nabi, tapi dalika manehna boga barang berharga dititip ke kanjeng nabi. Cik, ini berarti jelema teh percaya teh ke nabi sebenarnya. Sebenarnya mah percaya bener nabi. Ya, laras teh lamun teu percaya mah moal wani nitipkeun meureun. Ieu mah ongkong ngewakan nabi, ongkong mencaci maki nabi. Dia mencaci maki nabi, menghina nabi, muslim, tapi ketika ada barang berharga dia titipkan kepada nabi karena dia yakin nabi itu orang jujur, tidak hianat. Karena jadi kejujuran nabi itu bukan hanya diakui oleh kaum muslimin dan mukminin, tapi oleh orang-orang kafir Quraisy pun mereka mengakui kebenaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejujuran nabi diakui. Buktinya mereka menitipkan barang-barang berharganya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam akan hijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam nitip kepada si Ali, tuh itu titipan si anu kasihkan ya, titipan si anu kasihkan. Si orang kafir-kafir Quraisy nitipkan. Nu ngewakan Nabi, nu rek maehan Nabi, nu rek kabunuh Nabi. Tapi karena sudah dipalingkan hatinya oleh Allah, dijauhkan dari hidayah, padahal hati mereka membenarkan, tapi berat untuk mengucapkan itu semua. Ya, mengucapkan bahwa Nabi adalah orang yang jujur, berat mereka. Bahkan mereka kita ini harus bersyukur. Alhamdulillah. Meskipun kita tidak mengalami zaman Nabi, tapi alhamdulillah kita membenarkan, percaya bahwa Nabi itu orang yang jujur, dan kita mengimani, bahkan bukan hanya mengimani, kita mengagungkan, memuliakan dan mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahartos fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Tapi orang-orang zalim mereka ingkar atas ayat-ayat Allah, atas Al-Quran. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, wajib bersyukur. Kita beriman kepada Al-Quran. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah, anugerah besar dari Allah. Berapa banyak orang-orang di zaman ini yang tidak percaya kepada kebenaran Al-Quran? Banyak, jutaan. Tapi Allah pilih kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Mudah-mudahan selama-lamanya istiqamah di dalam kebenaran, di dalam iman dan Islam dan ihsan. Amin ya rabbal alamin. Itulah ujian ya. Jadi yang paling besar ujian itu para nabi, khususnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika iman orang naik, derajat iman naik, maka ujiannya pun naik gitu. Lamun ujian ada biasa-biasa kertu naik teh. Kertu naik kelas sama ya gitu. Hari yang naik kelas aya ada we. Semakin tinggi derajat iman seseorang, semakin tinggi ujiannya. Di dunia adalah tempat ujian. Namun hayang teu diuji mah ke di sawarga. Eta mah hayang naon we pek, sangeunahna ge pek mah ke di iraha di sawar. Kalau di surga nikmat semua. Kalau di dunia ada tempat
Ketika datang musibah, datang yang pahit-pahit, ketentuan dari Allah, harus kita sabar, harus kita ridho atas ujian tersebut. Ketika ternyata yang nikmat, yang manis, ujian dari Allah, ya, maka di situ kita harus menghadapi dengan syukur atas nikmat dari Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah, dijadikan orang-orang yang dapat melaksanakan segala kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ilal marji wal ma'ab.